Riwayat Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud juga sudah sering sekali saya ceritakan siapa beliau, ya, latar belakang beliau dan apa kedudukan beliau di sisi Rasulullah SAW. Dan beliau adalah sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW, sampai-sampai sebagian orang mengira beliau ini keluarganya Nabi, karena bisa masuk rumahnya Nabi, keluar masuk, ngurusin sendalnya, ngurusin siwaknya, ngurusin segala sesuatu, kendaraannya Rasulullah SAW, segala sesuatu yang ada aja beliau yang megangin sendalnya. Abdullah bin Mas'ud, sendalnya dimasukin sini, jadi yang satu dimasukin ke sini, yang satu dimasukin sini, duduk. Beliau kecil sahabat Rasulullah SAW, tapi magamnya besar. Sampai katanya kalau sahabat-sahabat itu duduk, beliau berdiri sama tingginya, tapi beliau lebih sering duduk di dekat sendal-sendal gitu. Jadi sendal Rasulullah dimasukin ke tangannya, masuk begitu, sendal Rasulullah masuk ke tangan sebelah kanan, sebelah kiri gitu. Radhiyallahu anhu wa huwa kabir, wa huwa kabir. Kata beliau, satakunu ba'di athara, nanti setelah saya tidak ada, kata Rasulullah, di zaman sahabat, di zaman tabi'in, di zaman sekarang yang betul, satakunu ba'di athara, fitnah, terjadi fitnah, wa umurun tunkirunaha, hal-hal yang kalian gak sepakat, hati sudah dengan yakin bahwa kalian tuh ngerasa ini gak benar, tapi gak bisa dirubah, fitnah, itu namanya fitnah. Ngelihat kezaliman nyata di depan mata, sudah berusaha tapi gak berubah-ubah. Athara, umur tungkirunha, ini udah jelas kesalahan, tapi kok gak bisa, gak bisa, itu ingkar aja. Galu ya Rasulullah fama ta'muruna, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat bertanya, kalau kami sudah mengalami masa-masa seperti itu, apa yang kau wasiatkan kepada kami ya Rasulullah? Qala tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum, fokus kepada kewajiban yang kalian punya. Fokus. Apa kewajiban kalian? Kewajiban kalian, salat kalian, zakat kalian, puasa kalian, haji kalian, iman kalian kepada Allah, mengajak kebaikan, mengajak orang untuk melakukan kebaikan, ingkar kepada orang yang melakukan kejahatan, melarang orang untuk melakukan kejahatan. Itu adalah haknya kalian, lakukan hal tersebut. Wa tas'alunallaha alladzi lakum, minta sama Allah supaya dipermudah. Dua hal, yang pertama adalah apa? Doa, tawakal kepada Allah. Yang kedua, ikhtiar, lakukan sesuatu. Hak kewajiban kalian, jangan fokus kan dia harusnya begini, enggak, kan saya harusnya begini. Rubah kata-kata itu. Kan dia sebagai pemimpin harus, enggak, rubah. Kan saya sebagai rakyat harusnya begini. Kan saya. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ditanya sama orang pada masa beliau, ya Ali, zaman Abu Bakar, zaman Umar, tidak ada sama sekali pecah belah antara umat sama sekali. Beliau begitu bagus sekali memimpin umat. Kenapa kok zaman antum ini kok malah banyak perpecahan? Apa kata Sayyidina Ali? Abu Bakar, Umar kalau punya masalah nanyanya sama sama ana dan beberapa orang yang seperti ana. Zaman ana sekarang, ana mau nanya sama orang-orang yang seperti inti kan? Kata Sayyidina Ali, Sayyidina Umar mengatakan apa? Di antara doa yang diistiqamahkan Sayyidina Umar setiap malam apa? Allahumma inni a'udzubika, ya Allah saya berlindung kepadamu, min mushkilatil umur allati laysa fiha Ali. Ya Allah, saya berdoa berlindung kepadamu ya Allah dari masalah-masalah yang sulit yang di situ nggak ada Ali. Artinya apa? Kalau ada Ali mau sesulit apa nggak apa-apa. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari satu muskilah, satu masalah yang di situ nggak ada Ali bin Abi Thalib. Zainal Ali ditanya sama sebagian pemimpinnya, menteri-menteri yang ada pada saat, kok kita zaman sekarang ini susah jadi orang benar kayak zaman Abu Bakar, zaman apa kata Zainal Ali? Abu Bakar, Umar kalau punya masalah nanya sama saya, masalahnya kelar urusannya. Saya nanyanya sama kalian-kalian ini, makanya tambah runyam urusannya, tambah jadi masalah. Hadis 52, 53 sama saja, tidak ada beda, hampir sama. Wa an Abi Yahya Usaid bin Hudhair anna rajulan min al-ansar, ya Rasulullah ala tasta'milni kama ista'malta fulanan. Ada seorang Usaid, rajul min al-ansar,
Dia bilang, ya Rasulullah, kok dia disuruh jadi wakilmu ya Rasulullah, sementara saya enggak ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Innakum satalqawna ba'di athara fasbiru hatta talqawni ala al-hawd. Ini hadis ini harus kita jadikan pegangan. Sabar. Sabar dengan keadaan sekarang sampai kita bakalan berjumpa dengan Rasulullah di telaganya. Sabar. Harus sabar. Sabar dengan apa yang berlalu dengan kita sekarang ini sampai kita berjumpa. Sampai kita berjumpa dengan Rasulullah SAW, kita bakalan adukan semua sama Rasulullah. Si fulan bin fulan begini, si fulan bin fulan menzalimi kita, si fulan bin fulan melakukan ini, si fulan. Kata Rasulullah, fasbiru hatta talqawni fil hawd. Sabar dulu ya, paling lama 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Habis itu kalian berjumpa dengan saya di haud, kalian adukan bersama saya. Rasulullah SAW. Usaid bi dhammil hamzah wa Hudzair bi ha muhmalah. Muhmalah itu berbeda dengan mu'jamah. Mu'jamah itu ada titik, kalau muhmalah itu enggak ada titik. Kalau kitab-kitab klasik kan enggak ada titik, enggak ada. Zaman dulu enggak ada. Hudzair tulisannya gimana? Bot enggak ada titik. Husair dibaca hasir totonya. Ya, Hudzair padahal nama orang Hudzair, jadinya apa? Hasir, tiker. Ya, orang enggak tahu. Makanya Hudzair setelah itu ada tulisan apa? Ya, atau Hudzair biha muhmalah madmumah wa dha mu'jamah. Dad mu'jamah itu maksudnya apa? Ada titiknya. Dad mu'jamah maksudnya ada titik. Kalau sad muhmalah, kalau muhmalah berarti apa? Dibacanya Husair. Hudzair ha muhmalah berarti apa? Hudzair. Kalau tulisannya ha mu'jamah madmumah berarti kalau maftuhah berarti apa bacanya? Mu'jamah khu. Berarti apa? Khudair. Jadi pokoknya gitu, mu'jamah berarti ada titiknya. Kalau dibilang maftuhah atau madmumah. Faham tak? والله أعلم. وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. Rasul sallallahu alaihi wasallam terkadang beliau di beberapa safarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berjumpa dengan musuh, Rasulullah tunggu sampai apa? Sampai matahari tenggelam. Artinya apa? Rasulullah tuh nggak mau perang. Rasulullah tuh nggak mau perang. Tapi kalau dilawan, Rasulullah yang paling melawan. Kalau ditantang, Rasulullah SAW paling maju. Tapi kalau asal usul Rasulullah nggak mau. Cari coba. Nggak ada Rasulullah SAW nyerang duluan, nggak ada. Dari peperangan Badar, peperangan Uhud, peperangan semuanya Rasulullah SAW diserang. Kecuali sudah fatah. Fatah itu apa? Artinya daerahnya sudah aman. Emang udah daerah kekuasaan. Setelah Makkah Rasulullah memang sudah menguasai, Fatah Taif, Tabuk, dan Rasulullah SAW sudah menguasai daerah tersebut. Fatah Khaybar juga. Kata Rasulullah SAW, nunggu sampai matahari sudah tenggelam. Kalau enggak, Rasulullah SAW tunggu, enggak langsung nyerang begitu. Siapa tahu mereka menyerahkan diri kemudian taubat, itu lebih baik dibanding perang. Orang perang itu pasti bakalan ada kerugian. Menang kalah pasti ada kerugiannya. Oh tapi kan kita dapat harta, anak kita meninggal, keluarga kita ada yang meninggal, itu kalau menang pasti ada kerugian. Maka Rasulullah SAW ini perlu digarisbawahi. Anna Rasulullah SAW fi ba'di ayyamihi allati laqiya fiha al-adu intadhara hatta idza malat asy-syams. Maksudnya apa? Rasulullah SAW tunggu dulu nih. Kalau ada kemungkinan suluh. Qama fihi faqala ya ayuhan nas la tatamannaw liqa al-adu. Kata Rasulullah bilang apa? Wahai manusia, jangan berharap perang. Jangan pernah berharap untuk perang. Jangan berbangga, wah saya mau perang. Jangan berharap untuk perang. Was'alullahal afiyah, minta afiyah sama Allah. Kita memang mungkin berusaha untuk menjadi orang yang berjuang, berjihad di jalan Allah. Tapi kalau kita meninggal, anak kita nggak ada yang ngedidik, siapa? Kita doang masuk surga. Enak masuk surga ngeliatin anak masuk neraka. Jadi lebih baiknya apa? Jangan pernah berharap, tapi minta sama Allah. Was'alullahal afiyah, ya Allah berikanlah afiyah. Afiyah itu karena afiyah itu bukan sehat saja, afiyah fi kulli syai. Rasulullah SAW katakan salullahal afiyah, minta sama Allah afiyah. Fa idza laqitumuhum fasbiru. Tapi kalau memang udah nggak bisa, mau nggak mau harus berperang, fasbiru, sabar. Wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf. Ketahuilah bahwa sungguhnya surga itu berada di bawah apa?
di bawah bayangannya apa? Pedang-pedang. Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma munzilul kitab wa mujriyas sahab wa hazimul ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Rasulullah SAW berdoa, ya Allah yang menurunkan Al-Quran dan menjalankan apa? Sihab, awan. Wa hazimul ahzab, dan mengalahkan pasukan-pasukan musuh. Ihzimhum wansurna alaihim, kalahkan semua musuh-musuh Islam, kalahkan semua musuh-musuh Islam, wansurna alaihim, dan jadikanlah kami orang yang menang di atas mereka. InsyaAllah doa dari Rasulullah SAW menjadi di akhir majlis ini sebagai bisyarah, sebagai kabar gembira kepada kita juga. InsyaAllah kita dimenangkan oleh Allah di dalam setiap perjuangan kita ya di dunia, InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa bijamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.